Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, yumkin qad syahadani ba'dukum fil video biwasilati Instagram awil YouTube. Kullul video yata'allaq bil fuqaha, walakin fi hadhihi al-fursati as-saminah insyaallah ana sa'waddihu lakum maddatan yata'allaq bi fiqh shalatil jum'ah. Jadi tentang sholat Jumat ini sangat penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena terkadang di sebagian desa atau sebagian kampung atau kota ada satu masjid yang jumlah jamaahnya tidak mencapai 40. Karena kebanyakan yang kita kaji dalam kitab takrib itu kan syarat minimal sholat Jumat harus 40. Tapi bagaimana dengan kondisi desa yang jumlah masyarakatnya atau jumlah orang yang mengikuti sholat Jumat ini tidak mencapai 40? Entah itu tidak mencapai 40-nya karena sebagian ada yang sakit atau bahkan ada yang malas. Apakah sah sholat Jumat dengan jamaah yang kurang dari 40? Nah, ini insya Allah akan kita kaji secara mendalam. Nah, kitab yang kita kaji kali ini adalah saya menggunakan rujukan dari kitab I'anatut Thalibin. Dalil Al-Quran yang menjadi istidlal atau yang menjadi bukti dalil diwajibkannya sholat Jumat, yaitu salah satunya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, yang dimaksud diserukan di sini adalah ketika kalian mendengarkan adzan. Idza nudiya lis-shalah, ketika kalian mendengarkan adzan, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kalian bersegera untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli. Nah, adzan di sini adzan yang pertama atau yang kedua? Menurut sebagian mufassir dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam, sampean kalau nggak percaya bisa lihat kitab tafsir Ayatil Ahkam. Saya ada kitabnya yang ada di samping saya ini. Dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam, para ulama mufassir menafsiri ayat ini bahwasanya idza nudiya, adzan di sini adalah adzan yang kedua, bukan adzan yang pertama. Karena dulu di zaman Nabi adzan itu cuma sekali ketika sholat Jumat, yakni ketika Nabi sudah duduk di atas mimbar, maka disitulah muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan, beliau menambahkan adzan ini menjadi 2 kali. Kenapa? Karena melihat orang-orang Arab ini rumahnya saling berjauhan, sehingga mereka untuk datang ke masjid ini butuh waktu juga, dan mereka tidak bisa datang ke masjid dengan tepat waktu. Maka disitulah Sayyidina Umar berinisiatif untuk membuat adzan sholat Jumat menjadi 2 kali. Nah, dari situ ulama mengambil kesimpulan, ulama beristintaj mengambil kesimpulan bahwa idza nudiya di sini adalah adzan yang kedua. Sebagaimana dulu yang terjadi di zaman Nabi, adzan yang kedua, adzan yang mana khatib ini duduk di atas mimbar. Seperti itu. Nah, ketika adzan yang kedua, hendaklah kalian untuk bersegera ila dzikrillah. Dzikrillah di sini maksudnya adalah untuk mendengarkan khutbah dan juga untuk sholat Jumat, wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli atau kegiatan apapun. Seperti itu. Fas'au ini adalah bentuk jamak. Fas'au ini bentuk jamak, bentuk plural. Artinya dalam melaksanakan sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Nah, berjamaahnya ini minimal berapa orang? Itu banyak ikhtilaf. Nanti akan kita kaji di kitab I'anatut Thalibin. Langsung saja saya bacakan langsung takbir dari
i'anatu thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha wuqu'uha bi arba'ina. Adapun syarat sah salat Jumat yaitu wuqu'uha tumibone salat Jumat bi arba'ina kelawan wong 40. Jadi salat Jumat harus dilaksanakan oleh 40 orang. Tapi tunggu dulu. Ini masih ikhtilaf. Ini masih ya permulaan lah. Permulaan saya baca. Nanti selanjutnya bakal ada ikhtilaful ulama. Wa tsaniha wuqu'uha bi arba'ina mimman saking wong tan aqidu kang sah bihim kelawan man opo al jum'atu salat Jumat walau mardolan senajan wong loro. Wa minhum lan iku setengah saking arba'in al imamu utawi imam. Begini, sholat Jumat itu bisa dikatakan sah oleh orang yang wajib sholat Jumat atau orang yang tidak wajib sholat Jumat. Saya ulangi, sholat Jumat disahkan oleh orang yang wajib sholat Jumat atau yang tidak wajib sholat Jumat. Jawabannya adalah yang tidak wajib sholat Jumat pun bisa mensahkan sholat Jumat. Karena di sini keterangannya walau mardo. Sekalipun orang-orang sakit, mardo ini bentuk jamak, bentuk plural. Ada di dalam Nadhum Alfiyah itu fu'la li wasfin ka qatilin wa zamin. Ya, intinya mardo itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak. Meskipun 40 orang semuanya ini adalah orang sakit, tetap sholat Jumatnya itu sah. Meskipun 40 orang ini semuanya sakit. Sakit itu kan tidak wajib sholat Jumat. Tapi meskipun 40 orang ini adalah orang sakit, tetap itu dihitung sah sholat Jumatnya. Wa minhum lan iku setengah saking arba'in al imamu utawi imam. Imam ini termasuk dalam hitungan 40. Jadi misalnya makmum ada 39, kemudian imam 1, maka itu sudah bisa sah dikatakan 40 orang. Kemudian masalah khutbah. Masalah khutbah, syaratnya itu memperdengarkan orang 40 atau orang 40-nya ini harus benar-benar mendengarkan khutbah. Dalam artian nggak boleh tidur. Dalam hal ini terdapat ikhtilaful ulama. Disebutkan dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif karya Syekh Dr. Ahmad Yusuf. Amma sima' fala budda ayyakuna bil fi'li la bil quwwa inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, 40 orang ini harus mendengarkan secara seksama. Nggak boleh tidur, nggak boleh berbicara kanan kiri, nggak boleh. Harus benar-benar mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh khotib. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Wal mu'tabar 'inda Romli as-sima'u bil quwwa faqat. Tapi menurut Imam Romli, 40 orang ini minimal ya sekedar dengar, atau sekiranya khotib ini menyampaikan khutbah yang sekiranya semua orang 40 ini dengar. Jadi enggak dalam syarat sah salat Jumatnya. Dalam syarat sah salat Jumat ini enggak harus mendengarkan dengan seksama para jamaahnya. Seperti itu. Tapi ya jangan tidurlah. Setidaknya dengarkanlah apa yang dibicarakan oleh khotib supaya kita mendapatkan ibrah, supaya kita mendapatkan pelajaran dari sang khotib. Wasu'ila al-Bulkini an ahli qaryatin la yablu adaduhum arba'in hal yusalluna al-jum'ah aw adh-dhuhr. Imam Bulkini pernah ditanya mengenai penduduk desa yang mana penduduk itu tidak sampai 40 orang. Apakah penduduk desa yang kurang 40 ini tetap melaksanakan sholat Jumat atau sholat zuhur saja? Nah, di sini dijawab fa'ajaba, maka beliau menjawab yusalluna adz-dzuhra ala madhhab Syafi'i. Beliau Imam Bulkini menjawab hendaknya dia itu melaksanakan sholat zuhur berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Jadi ketika menurut pendapat Imam Al-Bulkini, ketika penduduk desa ini kurang dari 40 orang, maka sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur karena tidak memenuhi syarat sah sholat Jumat. Tapi
Ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang qaul jadid. Dalam qaul qadim Imam Asy-Syafi'i itu ada dua. Ada qaul qadim yang mengatakan bahwasanya jumlah minimal sholat Jumat itu hanya 4 orang. Itu minimal, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Muzani. Kemudian qaul qadim yang kedua mengatakan jumlah minimalnya 12. Kita boleh mengikuti qaul qadim ini bila mana memang di dalam satu kampung itu tidak terdapat jumlah penduduknya tidak mencapai 40 orang. Atau mungkin di zaman sekarang banyak orang yang sakit sehingga sholat Jumatnya semakin berkurang, maka bisa kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim. Sumber referensinya ada di kitab yang atau Tolib ini. Lihat di footnote-nya ini. Waqad ajaza jam'un minal ulama'i ayusallu al-jum'ah wa huwa qawi. Banyak dari kalangan ulama itu membolehkan sholat Jumat meskipun jumlahnya nggak sampai 40. Wa huwa qawi. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Jadi intinya di sini boleh kita melaksanakan sholat Jumat bila mana memang di dalam ahlul qaryah, bila mana penduduk desanya kurang dari 40 orang, atau mungkin banyak yang sakit, atau mungkin ya banyak yang malas, tetap bisa dikatakan sah menurut sebagian pendapat. Dan ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab.